Ya, sekarang kita masuk ke video yang kedua. Video 2. Masih terusin yang kemarin, yang video yang sebelumnya. IPA tema 9 kelas 4 ya. Tindakan yang dapat merusak kekayaan alam hayati. Hayati itu yang berasal dari makhluk hidup ya. Menebang hutan secara liar, kemudian membakar hutan, menggunakan deterjen dan pestisida secara berlebihan, menggunakan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan, kemudian menggunakan pukat harimau, ya, menebang hutan secara liar jelas-jelas itu merusak ekosistem ya, membakar hutan juga. Menggunakan deterjen dan pestisida yang berlebihan itu akan mencemari air, mencemari tanah yang kemudian nanti akan menghancurkan biota yang ada di air atau makhluk hidup yang tinggal di dalam tanah gitu ya. Menggunakan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan ini berbahaya karena bisa membuat tercemar dan ikannya nanti terakumulasi oleh racun. Contoh yang lain adalah menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan, karena nanti ikan-ikan yang kecil ikut terbawa juga. Itu juga merupakan tindakan yang dapat merusak kekayaan alam. Kemudian melakukan perburuan liar ya. Melakukan perburuan liar. Kemudian yang nomor 7 sama nomor 8, coba sama kalian dicari lagi kira-kira apa tindakan-tindakan yang dapat merusak kekayaan alam hayati selain nomor 1 sampai nomor 6 ya. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan penghematan energi. Nah, untuk ini ya, untuk menghemat energi caranya bisa dengan menggunakan energi sedikit. Naik sepeda apabila akan pergi dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, jadi jangan sedikit-sedikit naik motor, jarak dekat naik motor, jarak dekat naik mobil gitu. Menggunakan energi lebih efisien, contohnya menggunakan lampu hemat energi. Kemudian bisa juga kalau mau berkendaraan agak jauh menggunakan transportasi umum, menggunakan transportasi umum. Nah, ini tentunya tidak digunakan dulu, dibatasi penggunaannya untuk kondisi saat ini. Kita dihimbau untuk tidak sering berpergian atau berpergian pada saat penting saja. Apabila menggunakan transportasi umum, jangan lupa menggunakan usaha-usaha pencegahan ya terjadinya penyebaran gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sumber energi alternatif sama pelestariannya. Tadi apa sih sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif itu adalah segala sumber energi yang berasal dari alam yang sifatnya tidak akan pernah habis, ketersediaannya selalu ada ya, atau dapat diusahakan kembali gitu. Contohnya matahari tidak akan habis, panas bumi, angin, air gitu ya, gelombang air laut. Nah, sumber energi alternatif dan pelestarian ini sama manfaatnya aja ya gitu ya. Matahari, sumber energi alternatif matahari ini digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Kalau berdasarkan matahari sebagai energi alternatif, dia bisa menghasilkan energi listrik. Alatnya itu disebut sebagai panel surya atau solar cell atau sel surya. Sama aja, dia mengubah
cahaya matahari mengubahnya menjadi energi listrik gitu ya. Kemudian panas bumi itu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik juga. Angin juga sama, dia bisa menjadi pembangkit listrik. Ini kan kaitannya untuk energi alternatif ya. Jadi kita kesampingkan misalnya matahari untuk menjemur pakaian, bukan itu yang dimaksud, tapi matahari sebagai energi alternatif ya, panas bumi sebagai energi alternatif, angin. Nah ini juga air juga sebagai pembangkit listrik di sini, baik air atau angin atau panas bumi, dia akan menggerakkan turbin ini nanti akan berputar. Kemudian ketika turbin berputar, ini juga akan membuat generator juga bergerak berputar. Semakin banyak gerakan pada generator, semakin banyak juga energi yang dihasilkan. Gelombang air laut juga sama, ini pembangkit listrik juga. Nah, untuk biomasa ya, untuk energi biomasa ini contohnya sebenarnya kalau di sini Ibu lebih suka tuh ya penjelasannya itu yang ini. Energi biomasa itu terdiri dari biogas, tapi di sini kita jelasin ya, tanaman energi itu tanaman yang mempunyai energi, yang bisa menghasilkan energi. Salah satu contohnya misalnya kentang, kemudian jeruk lemon. Ini bisa nyalain lampu nih dari sini gitu ya. Kayu, kenapa kayu termasuk ke dalam energi biomasa? Dia bisa menghasilkan energi panas apabila kayu tersebut dibakar ya. Jadi ini kaitannya kayu bakar. Limbah pertanian berupa jerami, ampas tebu, sekam, padi, batok kelapa, dan kotoran hewan ya, ini dimanfaatkan untuk. Nah, Ibu lebih suka yang ini. Itu menjadi dibagi menjadi 3. Ada ini satu, ada biogas dihasilkan dari kotoran sapi atau ternak ya. Ini akan menjadi pengganti gas LPG. Ini akan menjadi pengganti gas LPG, biogas. Kemudian yang kedua ada biodiesel. Dia dihasilkan oleh tanaman yang memiliki minyak. Contohnya adalah minyak jerap. Ya, ini bisa sebagai pengganti solar. Jadi kalau biodiesel itu untuk mengganti solar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bioetanol. Bioetanol dihasilkan oleh tanaman berpati. Berpati itu artinya mengandung energi atau mengandung glukosa gitu ya, mengandung gula. Nah, ini didapat contohnya dari bisa dari singkong ya, bisa dari ubi misalnya. Ini untuk pengganti bensin. Nah, sekian materi yang IPA yang ada di tema 9 untuk yang kelas 4. Jadi materi IPA-nya sudah beres sampai semester akhir. Ini semester 2 ini. Maksud pembahasannya sudah beres. Terima kasih banyak sudah tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.